Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elwinda Madarame dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan presentasikan sedikit materi tentang metabolisme, yaitu enzim. Nah, namun sebelum itu saya akan memberikan pengetahuan kepada kalian semua apa itu metabolisme dan bagian-bagian lainnya. Simak ya. Oke, pengertian metabolisme. Metabolisme itu adalah penguraian atau perubahan zat di dalam suatu organisme, yang meliputi proses fisika dan juga proses kimia, maupun perubahan dan penguraian zat di dalam suatu badan sel. Nah, yang dilakukannya itu adalah untuk mengetahui kehidupan yang ada di dalam sel tersebut. Dan yang kedua yaitu proses metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri itu merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan katabolisme ini proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua maksud saya ini ATP, atau biasa kita sering juga disebut dengan energi. Energi ini atau ATP ini disebut juga sebagai adenosin trifosfat, yang artinya molekul yang sangat tinggi yang mempunyai ikatan labil, yang artinya gugusnya nih mudah melepaskan diri dari fosfat dan mulai menjadi hidrolisis. Fosfat ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ADP dan AMP. ADP adalah adenosin difosfat, yang ke AMP ini maksudnya adenosin monoposat. Nah, penggunaan ATP ini biasa terjadi pada proses fotosintesis atau mereduksi CO2. Yang kedua yaitu proses reduksi atau glikolisis. Secara umum, persamaannya ini disebut ADP ditambah PI, radiasi energi per kloroplas, ATP ditambah H2O. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui apa itu enzim. Nah, enzim itu merupakan protein khusus yang disesuaikan dengan proses kimiawinya. Maksudnya adalah dia berperan dalam proses kimiawi atau secara mekanis di dalam tubuh kita. Nah, yang berperan sebagai bioekskalator, yang artinya ia dapat melakukan reaksi senyawa secara biologis. Nah, pada enzim ini kita akan membahas beberapa materi tentang enzim. Yang pertama, komponen dari enzim sendiri, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim sendiri, dan faktor yang mempengaruhi sifat enzim ini. Terima kasih. Dan juga satu hal yang kita akan pelajari yaitu protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Yang pertama adalah komponen enzim. Komponen enzim sendiri ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama komponen sederhana dan komponen kompleks. Nah, komponen sederhana ini cuma hanya terdapat proteinnya saja, sedangkan kompleks ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama komponen protein atau apoenzim dan komponen non protein. Nah, komponen protein atau apoenzim ini jika enzim ini berada pada suhu 0 derajat, dia tidak akan mengalami reaksi, atau dia bisa disebut juga lagi non-aktif. Nah, jika suhunya mencapai lebih batas optimumnya, maka dia akan
mengalami denaturasi. Nah, yang kedua ini adalah komponen non-protein. Nah, komponen non-protein ini lagi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama komponen yang koenzim dan kofaktor. Nah, koenzim ini dia bersifat biologis, sedangkan kofaktor ini dia bersifat anorganik atau logam. Nah, logam ini dia biasa bersifat campuran bahan kimia, yaitu seperti mangan, kalium, kalsium, besi, dan unsur-unsur yang mengandung bahan kimia. Nah, kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu sifat-sifat dari enzim. Sifat enzim ini yang pertama dia dapat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Jika enzim mengalami penaikan suhu, maka dia akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Sedangkan pada suhu yang rendah, kerja reaksinya akan terhambat. Yang kedua adalah dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Yang ketiga, dapat bekerja secara konstan atau terfokus secara spesifik, artinya dia dapat bekerja kepada satu substratnya saja. Yang keempat, dapat diperlukan dalam jumlah yang sedikit, dapat bereaksi dengan asam maupun basa, bersifat koloid. Yang terakhir, jumlah yang diperlukan juga sangat sedikit. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga, adalah cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim ini, jika dia mau melakukan reaksi, enzim akan menurunkan energi aktivasi. Maksud dari energi aktivasi ini adalah energi mula-mula untuk memulai sebuah reaksi. Nah, pada mulanya enzim dan substrat ini akan berikatan dan menjadi kompleks senyawa enzim substrat. Nah, di dalam kompleks enzim substrat ini akan terjadi namanya dikatalis enzim. Nah, dikatalis enzim ini akan membentuk substrat menjadi sebuah produk. Nah, cara kerjanya itu ada dua. Yang pertama, lock and key atau gembok dan kunci. Nah, komponen ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Fischer pada tahun 1898. Oke. Diumpamakan bahwa enzim ini adalah sebuah gembok. Nah, gembok yang ada sisi-sisinya tersebut atau selah-selahnya itu merupakan bagian sisi aktif. Nah, sedangkan kunci ini adalah diumpamakan sebagai substrat. Nah, jika ia berkaitan akan membentuk kompleks senyawa enzim substrat. Nah, setelah berikatan, di dalam ikatannya ini akan terjadi dikatalis enzim. Dikatalis enzim ini dapat mengubah substrat menjadi produk. Oke, lebih tepatnya seperti ini. Ini misalkan sebuah gembok. Nah, ini gembok, kita sebut saja ini enzim. Oke, dan ini substratnya. Atau ini juga kunci, kalau lebih mudahnya. Nah, ini adalah substrat. Nah, ini jelas sisi aktifnya, yang sisi-sisi ini. Oke, sisi-sisi ini adalah sisi aktif. Nah,
ketika digabungkan akan mengalami bentuk namanya kompleks enzim substrat. Dia akan membentuk namanya kompleks enzim substrat. Nah, setelah melepas, enzim ini akan menjadi tetap kembali seperti semula dan akan menghasilkan produk. Oke, ini adalah produk. Oke. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah itu feed-induced theory, yang artinya teori induksi ketetapan. Maksudnya teori ketetapan induksi. Ini yang ditemukan oleh Daniel Grossman. Dia berpendapat bahwa enzim ini akan berbentuk fleksibel dan dia akan mengikuti bentuk dari substratnya itu. Misalkan ini enzim. Dia bersifat fleksibel. Terus itu ada substrat. Nah, bentuknya misalnya beginilah substratnya itu. Nah, ketika digabungkan enzim ini akan mengikuti dari substratnya itu. Berarti misalkan enzimnya begini, substratnya pasti begini juga, karena dia mengikuti substratnya, dan substratnya ini akan, enzimnya ini maksudnya akan mengikuti substratnya. Enzim ini akan mengikuti substrat. Oke. Ya, jaga. Enzim ini akan selalu mengikuti substratnya tersebut. Nah, langkah keempat adalah bagaimana terjadinya faktor-faktor yang mempengaruhi dari kerja enzim. Pertama adalah perubahan suhu. Nah, jika enzim berada pada suhu yang di bawah batas optimumnya, dia tidak akan bekerja akan tetapi enzim tersebut tidak akan rusak. Jika sebaliknya, jika enzim melebihi batas optimumnya, maka kerja enzim akan rusak karena melebihi batas optimumnya. Maka dari itu kerja enzim itu tidak boleh kurang dari batas optimum dan tidak melebihi, harus sesuai dengan batas optimumnya. Yang kedua adalah perubahan pH. Jika enzim bekerja pada sisi-sisi yang lain, sisi aktif yang lainnya akan mengalami perubahan. Begitu. Dan yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Semakin dia tinggi konsentrasi enzimnya, maka semakin cepat pula reaksi enzim tersebut.
Yang keempat adalah konsentrasi substrat. Nah, bertambahnya konsentrasi substrat ini mengakibatkan kerja enzim ini akan semakin cepat pula karena bertambahnya substrat tersebut. Yang keempat adalah yang kelima adalah adanya zat-zat penggiat. Zat-zat penggiat ini adalah proses yang membantu reaksi enzim agar lebih cepat. Nah, contohnya ini seperti logam-logam kimia, khususnya logam-logam alkali seperti magnesium, hidrogen, kalium, dan logam-logam golongan alkali lainnya. Yang keenam ini adalah zat-zat penghambat atau inhibitor. Oke, yang keenam itu adalah zat-zat penghambat atau inhibitor, yaitu yang menghambat itu adalah zat kompetitif dan zat non kompetitif. Kompetitif ini akan bekerja pada sisi-sisinya, akan tetapi produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kerja dari reaksi tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.